Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Unisha Fitri. Di pertemuan kali ini saya akan membahas pertemuan minggu lalu yang berjudul Membaca Realitas Melalui Kamera. Jadi teman-teman, di minggu lalu kita membahas tentang bagaimana kamera itu digunakan bukan cuma alat buat ngerekam gambar, tapi juga alat buat membaca realitas. Lewat kamera, kita bisa melihat berbagai sisi kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, sampai hal-hal pribadi, dari sudut pandang yang kadang nggak kita sadari sebelumnya. Nah, di bagian pembahasan ini, fokus utamanya ada di dua hal besar. Yang pertama, gaya-gaya dokumenter, dan yang kedua, tema-tema yang biasa muncul dalam film dokumenter itu sendiri. Nah, kita bahas yang pertama, gaya-gaya dokumenter. Ada beberapa gaya atau metode dokumenter yang diklasifikasikan oleh Billy Nichols, seorang ahli film dokumenter yang terkenal. Simpelnya, tiap gaya punya cara tersendiri dalam menyampaikan kenyataan. Yang pertama itu ada expository. Expository ini gaya yang paling klasik. Biasanya ada narator yang ngomong langsung, kayak Voice of God. Tujuannya buat ngejelasin fakta dan kasih penjelasan yang logis. Contohnya banyak di History Channel atau film dokumenter di televisi, kayak Melawan Lupa di Metro TV. Yang kedua itu ada di Red Cinema. Nah, kalau yang ini gayanya natural banget. Kamera cuma ngikutin kejadian apa adanya tanpa banyak campur tangan dari sutradaranya. Jadi hasilnya tuh lebih jujur, seolah-olah kita lagi ada di tempat kejadian itu. Dan yang ketiga ada observasional partisipan. Kalau gaya ini, sutradaranya ikut nimbrung langsung ke dalam ceritanya. Jadi bukan cuma nyemangatin, tapi juga ikut ngobrol, nanya, dan interaksi sama subjek. Contohnya kayak Blowing for Columbine atau Fahrenheit 9/11. Dan yang selanjutnya ada poetis atau Vitz dokumenter. Ini lebih ke nuansa dan keindahan visualnya. Gak terlalu fokus ke cerita linear, tapi lebih ke suasananya, musiknya, dan potongan gambar yang dibuat artistik. Jadi kayak nonton visual gitu. Nah, yang terakhir ada reflektif. Kalau yang ini malah lebih fokus pada proses pembuatan filmnya sendiri. Sutradaranya kadang muncul di layar, kameranya diperlihatkan, dan penonton diajak sadar kalau film ini tuh adalah hasil konstruksi, jadi bukan sekedar realitas mentah. Nah, dari setiap gaya itu punya cara unik buat bikin penonton mikir dan ngerasa sesuatu dari realitas yang ditampilkan. Nah, pembahasan yang kedua ada tema-tema dalam film dokumenter. Film dokumenter juga punya banyak tema yang bisa diangkat, tergantung pesan yang mau disampaikan kepada penontonnya. Nah, beberapa tema utamanya, yang pertama ada sosial. Misalnya yang ngangkat isu ketimpangan, perubahan sosial, atau kehidupan dari masyarakat. Contohnya film jalanan yang bahas realitas para pengamen di Jakarta. Yang kedua ada politik, biasanya ngebahas kekuasaan, kebijakan, atau perlawanan. Film jenis ini seringkali punya muatan moral yang kuat dan bisa bikin penonton mikir kritis. Dan yang ketiga ada ekonomi. Tema ini sering bahas tentang keuangan, kekuasaan, kesejahteraan, atau gaya hidup mewah. Contohnya dalam film The Wolf of Wall Street atau Moneyball. Dan yang selanjutnya ada pendidikan. Banyak dokumenter yang bersifat edukatif dan informatif. Misalnya jelasin tentang sains, sejarah, atau budaya lewat visual. Dan yang selanjutnya ada jenis film sejarah. Tema ini bukan hanya ngebahas peristiwa masa lalu secara mendalam, biasanya durasinya panjang karena banyak data dan arsip yang dimuat. Dan yang selanjutnya ada biografi. Fokusnya ke dalam kisah hidup seseorang, bisa ditokohkan terkenal atau orang biasa yang kisahnya inspiratif. Dan yang terakhir ada alam. Nah, ini sering kita lihat di National Geographic. Filmnya tentang hewan, tumbuhan, dan kehidupan liar di habitat aslinya.
Nah, teman-teman, dari semua pembahasan itu bisa disimpulkan bahwa film dokumenter bukan cuma tontonan, tapi juga cerminan realitas. Lewat berbagai gaya dan tema, film dokumenter bisa jadi media untuk mengedukasi, menginspirasi, dan bahkan mengkritik keadaan sosial yang ada. Dan menariknya lagi, film dokumenter nggak harus kaku, bisa dibuat dengan cara yang kreatif, puitis, bahkan emosional, asal tetap punya pesan yang kuat buat penontonnya. Nah, teman-teman, jadi intinya lewat kamera kita bisa belajar banyak hal tentang dunia di sekitar kita. Bukan cuma melihat, tapi juga memahami realitas dari berbagai sudut pandang. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.